Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovilar Febrian dengan NIM 2202095024148 dari kelas PTIKG 2022. Saya akan menjelaskan dari tugas PPT Komunikasi Data, yaitu ATM dan Free Relay, dan ISDN dan Broadband ISDN. Materi yang pertama yaitu ATM dan Frame Relay. ATM atau Asynchronous Transfer Mode adalah sistem teknologi yang dikembangkan untuk jaringan area lokal dan luas (LAN atau LAN dan WAN) dan dirancang untuk menangani data serta lalu lintas video dan suara secara real-time, semuanya dalam waktu bersamaan. Arsitektur sistem membuatkan saklar yang mengatur sirkuit logis di kedua ujung aliran data, yang memastikan kualitas layanannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. ATM atau Asynchronous Transfer Mode merupakan teknologi yang sangat fleksibel, di mana teknologi tersebut dapat menyalurkan tiga jenis informasi secara bersamaan. Adapun informasi yang dapat dilakukan adalah suara, data, dan video. Artinya, ATM dapat diintegrasikan dengan jaringan, jaringan LAN atau Local Area Network, dan video conference. Tidak seperti saklar telepon konvensional yang mengatur sirkuit khusus ujung ke ujung, bandwidth yang tidak digunakan dalam Asynchronous Transfer Mode atau ATM dapat digunakan untuk keperluan lain jika diperlukan. Misalnya, bandwidth kosong atau tidak digunakan dalam rapat konferensi video dapat digunakan untuk mentransfer data di sepanjang jalur yang sama. ATM menggunakan 53 byte cell, yaitu 5 byte untuk header alamat dan 48 byte untuk data. Sel-sel ini sangat kecil, dapat diproses melalui switch ATM, yaitu bukan mesin teller otomatis, yang dimana cukup cepat untuk mempertahankan kecepatan transfer data lebih dari 600 Mbps. Teknologi ini dirancang untuk transmisi kecepatan tinggi dari semua bentuk media, dari grafis dasar untuk full motion video. Karena sel-sel yang sangat kecil, peralatan ATM dapat mengirimkan data dalam jumlah besar melalui koneksi tunggal sambil memastikan bahwa tidak ada transmisi tunggal memakan semua bandwidth. Hal ini juga memungkinkan Internet Service Provider atau ISP untuk menetapkan bandwidth yang terbatas untuk setiap pelanggan. Meskipun hal ini mungkin tampak seperti downside bagi pelanggan, itu benar-benar meningkatkan efisiensi. Proses kerja ATM. Proses kerja ATM diawali dengan pengiriman informasi dari sumber informasi yang berupa suara, data, maupun gambar, selanjutnya masuk ke dalam perangkat AEL atau Adapter ATM Layer. Di sana informasi dipecah-pecah menjadi sel-sel. Proses selanjutnya yaitu informasi masuk ke dalam lapisan ATM. Di sana sel ditambah header yang berfungsi untuk routing dan signaling. Setelah proses tersebut, selanjutnya masuk ke lapisan fisikal, misalnya perangkat SDA atau Synchronous Digital Heuristic, untuk ditransmisikan ke tempat tujuan. Sel-sel tersebut dirubah kembali ke dalam bentuk semula sehingga dapat dikendali seperti semula. Karakteristik ATM. Teknologi ATM menawarkan dua karakteristik yang memperbaiki tingkat kecepatan transfer data. Pertama, besarnya paket yang dikomunikasikan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan protokol-protokol untuk sistem telepon, sehingga memungkinkan paket-paket dari pengguna yang berbeda yang melewati jaringan pada waktu yang bersamaan dapat dikelompokkan secara merata. Karakteristik ATM yang kedua adalah meningkatkan kecepatan dari 25 hingga 155 Mbps. Bahkan peralatan ATM dapat menggabungkan 16 saluran menjadi satu untuk menghasilkan kecepatan transfer hampir sebesar 2,5 juta byte per detik. Sejarah dan perkembangan ATM. Ketika ATM awalnya disusun pada 1990-an, banyak orang melihatnya sebagai hal terbaik berikutnya dalam teknologi jaringan karena dapat menangani teknologi LAN dan WAN.
Kemungkinan pengguna untuk melompat antara LAN dan WAN tanpa kesulitan. Dengan kata lain, itu akan menjadi satu sistem terintegrasi yang menggabungkan keduanya. Sayangnya, ATM tidak pernah menjadi solusi ajaib ujung ke ujung yang dapat mengintegrasikan teknologi LAN dan WAN. Adaptor ATM untuk desktop berbasis LAN sangat mahal dan standar untuk menghubungkan jaringan menggunakan sistem sel ATM sering bingung dan tertunda. Perusahaan telepon, perusahaan telepon, ISP, dan perusahaan besar memanfaatkan ATM untuk arsitektur WAN dan tulang punggung kritis mereka karena QoS yang bisa dipastikan. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua, yaitu ISDN dan broadband ISDN. ISDN adalah jaringan telekomunikasi pada dasarnya merupakan interkoneksi antar komponen-komponen. Telekomunikasi dasar berupa interkoneksi link node sebagai sarana transportasi service yang diberikan kepada user. Setiap jaringan telekomunikasi mempunyai konfigurasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan aplikasinya. Arsitektur jaringan ISDN terdiri dari jaringan akses yang menyediakan fasilitas akses ke service ISDN dan jaringan antara sentral untuk integrasi dengan jaringan publik existing. Jaringan end-to-end digital ISDN dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal digital tanpa modem dengan kecepatan 144 KB per second 2B plus DEC. Kelebihan ISDN tidak hanya karena kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan modem terbaik saat ini, tetapi juga menggunakan kabel exciting jaringan. Tetapi menggunakan kabel exciting jaringan. Interkoneksi ISDN dengan jaringan publik exciting memerlukan standarisasi dan strategi untuk menghindari terjadinya masalah interface dan sebagai langkah awal migrasi exciting ke ISDN. Standarisasi ISDN dapat mengacu pada rekomendasi ITU, rekomendasi regulasi setempat. Konsep ISDN. Konsep ISDN dipaparkan dengan sangat baik dengan cara mengamatinya dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu prinsip ISDN, interface pemakai, dan tujuan. Prinsip-prinsip ISDN. ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan transmisi suara, data, dan video secara digital melalui jaringan telepon. Berikut adalah prinsip-prinsip utama ISDN. Yang pertama, digitalisasi. Prinsip dasar ISDN adalah digitalisasi. Semua sinyal komunikasi, sinyal suara, dan data dikodekan menjadi bentuk digital sebelum dikirimkan melalui jaringan ISDN. Hal ini memungkinkan transmisi yang lebih efisien, akurat, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan komunikasi. Penggabungan saluran atau channel bonding ISDN memungkinkan penggabungan atau penyusunan beberapa saluran komunikasi yang lebih kecil menjadi satu saluran yang lebih besar. Penggabungan saluran ini meningkatkan kapasitas dan kecepatan transmisi data dalam ISDN. Saluran komunikasi dibagi menjadi saluran bearer atau B-channel dan saluran pengendali atau D-channel. Saluran bearer atau B-channel, saluran ini digunakan untuk mentransmisikan data digital seperti suara, video, atau data komputer. Setiap saluran bearer dapat memiliki kecepatan transmisi hingga 64 KB per detik. Saluran pengendali atau D-channel. Saluran ini digunakan untuk mengontrol dan mengatur panggilan serta menyampaikan informasi kontrol seperti nomor telepon, sinyal panggilan, dan sinyal pengendali lainnya. Setiap saluran pengendali memiliki kecepatan transmisi yang lebih rendah, yaitu sekitar 16 atau 64 KB per second. Kualitas layanan, quality of service. ISDN mendukung beberapa kelas atau tingkatan kualitas layanan, yaitu QoS, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna berdasarkan kebutuhan aplikasi. Pengguna dapat memiliki tingkat prioritas dan kecepatan transmisi yang sesuai.
Kompatibilitas mundur. ISDN dirancang dengan prinsip kompatibilitas mundur sehingga dapat bekerja dengan perangkat dan jaringan telepon yang analog yang sudah ada. Pengguna ISDN dapat terhubung dengan pengguna telepon biasa dan berkomunikasi dengan mereka menggunakan sinyal digital ISDN yang lebih baik. Interface pemakai ISDN. Berikut adalah pemakai yang umum digunakan dalam ISDN. Yang pertama, Basis Rate Interface atau BRI. Terdiri dari dua saluran bearer, yaitu B-channel, dan satu saluran pengendali atau D-channel. Yang kedua, Primary Rate Interface atau PRI. Terdiri dari 23 saluran bearer atau B-channel dan satu saluran pengendali atau D-channel. Di Amerika Utara atau 30 saluran bearer, B-channel, dan dua saluran pengendali atau D-channel di Eropa dan sebagian besar negara lain. Ketiga, broadband ISDN atau BSDN. Mendukung kecepatan transmisi yang tinggi menggunakan teknologi berbasis serat optik atau jalur transmisi berkecepatan tinggi lainnya. Yang keempat, ISDN Subscriber Connector atau ISDN SC. Menghubungkan perangkat telepon ISDN langsung ke jaringan ISDN. Tujuan ISDN. Tujuan utama ISDN adalah meningkatkan efisiensi komunikasi dengan menyediakan infrastruktur digital yang menggabungkan berbagai layanan komunikasi, meningkatkan kecepatan transmisi, mendukung layanan interaktif, dan meningkatkan kualitas layanan. Broadband ISDN. Pada tahun 1988, sebagian dari e-series dari ISDN, CCIT menerbitkan dua rekomendasi yang berhubungan dengan broadband ISDN, yaitu Section 113 Vocabulary, if term of broadband aspect of ISDN, Section 121 Broadband Aspect of ISDN. Dokumen ini mempresentasikan konsensus yang telah dicapai di antara partisipan yang mengerjakan basic dari BISDN di masa datang. Mereka menyediakan deskripsi awal dan dasar bagi standarisasi di masa mendatang dan pengembangan terhadap BISDN itu sendiri. Arsitektur broadband ISDN. BSDN berbeda dari narrowband ISDN dalam beberapa hal. Untuk memenuhi kebutuhan untuk video resolusi tinggi, channel rate yang lebih tinggi dibutuhkan dalam ORD, yaitu 150 MB per second, agar supaya dapat secara simultan mendukung satu atau lebih service interaktif dan service terdistribusi. Total dari subscriber line rate yang dibutuhkan sekitar 600 Mbps. Dalam term atau sistem telepon yang terpasang sekarang ini adalah data rate yang sangat besar untuk dipenuhi. Maka teknologi yang tepat untuk penyebaran yang luas data rate seperti itu adalah fiber optic. Sehingga pengenalan BSDN tergantung pada langkah pengenalan dari teknologi fiber optic. Arsitektur fungsional. Seperti halnya narrowband ISDN, maka BSDN juga menggunakan kontrol yang didasarkan pada signaling kanal. Dalam jaringan SS7 telah diperbaiki untuk mendukung kemampuan yang telah diperbesar dari network kecepatan tinggi akan digunakan. Hampir sama pula signaling kontrol dari pengguna jaringan akan mempergunakan versi yang diperbaiki dari 1451-Q931. BSDN tentu saja harus mendukung service transmisi 64 KB per second yang menggunakan paket switching maupun circuit switching yang disupport oleh narrowband ISDN. Protokol broadband ISDN. Arsitektur protokol dari BSDN memperkenalkan beberapa elemen baru yang tidak ditemukan dalam protokol ISDN seperti gambar berikut. Untuk BSDN, diasumsikan bahwa transfer informasi melalui user network interface akan menggunakan apa yang dikenal dengan ATM. ATM adalah dalam esensi sebuah bentuk dari transmisi paket melalui user network interface dalam cara yang sama dengan X.25. Yang menjadi perbedaan adalah X.25 dan ATM adalah X25.
menyertakan signaling kontrol pada kanal yang sama dengan transfer data, di mana ATM menggunakan kontrol signaling bersama, dan perbedaan yang lain adalah paket X25 mungkin untuk berbeda-beda panjangnya, sedangkan paket ATM adalah tetap ukurannya, yang direferensikan sebagai sel. Keputusan untuk menggunakan ATM untuk berubah BSDN adalah sangat tepat. Ini mengimplikasikan bahwa BSDN adalah network dengan paket base. Dalam konteks interface dan internal switching, meskipun rekomendasi juga menyatakan bahwa BSDN akan mendukung aplikasi circuit mode, ini akan dilakukan melalui mekanisme transport packet base, sehingga ISDN merupakan awal dari revolusi dari circuit switching menjadi packet switching network. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Sekiranya apa materi yang saya paparkan dapat menjadi ilmu yang baik untuk kita semua. Dengan ini, saya akan menutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.